Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh salam sepak bola untuk penggemar sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Kembali lagi di Bindania Channel. Persib Bandung qadarullah harus gagal untuk melanjutkan kiprahnya di ACL 2 setelah kalah 1-3 dari Ratchaburi. Pada leg kedua Persib hanya bisa menang 1-0 di GBLA. Seperti kita ketahui di leg pertama Persib kalah 0-3 dari Ratchaburi. Dengan hasil ini Persib tidak bisa melanjutkan perjalanan di ACL 2. Perjuangan keras para pemain harus rusak pada pertandingan ini oleh kinerja dari wasit Majed Mohammed Al Samrani dari Arab Saudi. Ini sangat mengganggu perjuangan para pemain karena banyak keputusannya yang merugikan Persib Bandung, termasuk ada kartu merah. Ini yang sangat merugikan, kartu merah untuk William Barros pada babak utama. Pada pertandingan kali ini Bojan Hodak menurunkan starting lineup hampir sama dengan leg pertama, hanya Adam Alis yang menjadi starter menggantikan Goycochea di pertandingan kali ini. Selebihnya hampir sama, terjebak Kualap di penjaga gawang. Hanya mungkin Renders, sekarang Renders mengisi posisi bek kanan karena pertandingan sebelumnya Putros di situ, Renders di double pivot tengah, sekarang Putros digeser ke tengah. Di center back ada Madrigal Dijan Barbah, di back kiri Dewa Angga kembali dipercaya. Ini juga yang sangat mengherankan karena Pak Dewa Angga masih dipercaya di leg kedua, padahal di putaran pertama, di leg pertama Dewa Angga bermain sangat buruk. Tapi ya kita harus hormati Bojan Hodak yang lebih tahu. Di double pivot ada Malis dan Putros ditempatkan di situ, lalu di tiga tengah depan di belakang striker itu ada Haye, Berginho dan Barros. Striker tunggal masih Andrew Jung, masih dipercaya. Sementara di Ratchaburi susunan pemain hampir sama seperti leg pertama, hanya Mutombo sekarang menjadi starter. Persib mengawali permainan dengan sedikit gugup ya, walaupun ada gol yang dianulir dari Berginho karena terjebak posisi offset. Selebihnya Persib mengawali pertandingan dengan tidak begitu baik karena banyak peluang yang dihasilkan oleh Ratchaburi, terutama dari counter Ratchaburi sangat berbahaya. Salah satunya dari Negueba yang melakukan counter, dia soloran ya, hampir saja bisa mencetak gol. Untung saja Haye bisa menutup pergerakan dari Negueba, maaf. Jadi Negueba tidak bisa melakukan shooting, jadi itu menghasilkan corner. Ada juga blunder Barba, hampir fatal karena back pass-nya tidak sempurna, bisa diambil oleh Gleason. Beruntung tembakan Gleason masih melayang di atas gawang. Itu juga karena Gleason bisa ditutup oleh Haye bermain cukup baik pada pertandingan kali ini. Babak pertama juga banyak keputusan kontroversi dari wasit ini. Salah satunya itu adalah kaki dari pemain Ratchaburi yang mengenai kepala Adam Alis. Itu tidak diganjar kartu kuning. Itu sangat aneh. Itu merusak mood mungkin. Menurut saya itu merusak mood para pemain Persib Bandung karena ini terjadi di awal-awal pertandingan di menit ke-12 kalau tidak salah. Lalu ada tarikan baju Kapten Koi Plom pada Tom Haye, padahal ini posisi counter attack, jadi seharusnya profesional foul, harus diganjar kartu, tapi wasit tidak mengganjar kartu kuning kepada kapten ini. Ini hampir sama apa yang diterima Adam Alis di babak kedua ya, babak kedua atau babak pertama gitu. Adam Alis juga melakukan pelanggaran yang hampir sama, profesional foul, dia menarik baju, tapi Adam Alis diganjar kartu. Tapi Kapten Koi Prom itu di awal-awal babak tidak dikenakan kartu, walaupun itu sebenarnya pelanggaran pertama atau apa alasannya. Kalau profesional foul, posisi counter attack yang bisa membuat peluang, itu seharusnya diganjar kartu ya. Tapi wasit
wasit aneh, tidak memberikan kartu kepada pemain Ratchaburi. Ini yang membuat Bobotoh marah. Lalu Persib juga punya peluang sebenarnya, tidak ini juga tidak buruk juga. Ada syutingan Baros di menit 34 yang melayang, ini sangat sedikit memaksa menurut saya apa yang dilakukan Baros. Lalu di menit 39 ada umpan dari Haye kalau tidak salah. Ini awal dari gol Persib di babak pertama, itu berawal dari umpan Haye yang melakukan lob kepada Dewangga. Ini juga sebenarnya kalau tidak ada VAR ini sudah dinyatakan offset oleh wasit, karena hakim garis mengangkat bendera offsetnya. Beruntung ada VAR, makanya ini wasit-wasit ini sangat aneh, sangat merugikan Persib. Padahal sudah jelas itu Dewangga ketika bola mulai dilepaskan oleh Haye masih jauh di garis lini belakang Ratchaburi. Dari situ umpan lob, pergerakan Dewangga bisa diblok, namun bola menjadi kemelut di gawang. Andre Jung bisa memanfaat. Umpan berawal dari pada menit 39. Ini gol Persib lahir berawal dari umpan Tom Haye kalau tidak salah. Umpan ini juga sempat dinyatakan offset oleh para wasit karena hakim garis sudah mengangkat bendera offset. Untung saja ada VAR. Inilah salah satu keputusan atau kinerja wasit yang buruk. Padahal sudah jelas ketika Tom Haye melepaskan umpan, posisi Dewangga itu masih onside karena masih berada di jauh, mungkin berapa meter di garis pertahanan para pemain belakang Ratchaburi, tapi hakim garis mengangkat bendera offset. Dari situ umpan lob Tom Haye kepada Dewangga, pergerakan Dewangga bisa diblok oleh para pemain belakang Ratchaburi, bola menjadi kemelut dan Andre Jung bisa memanfaatkan bola tersebut, langsung ditembak, langsung gol. Sempat lama karena mengecek VAR, tapi akhirnya dinyatakan gol. Alhamdulillah ada VAR, jadi gol itu dinyatakan sah. Lalu menit 46 sayang sekali William Baros melakukan tindakan yang tidak perlu seharusnya, itu melakukan sliding tackle, walaupun sebenarnya menjadi perdebatan itu tidak dari belakang dan saya rasa itu kena samping, kaki samping, bukan full bawah ya ke kaki pemain Ratchaburi. Tapi wasit menyatakan kartu merah, jadi itu juga perlu perdebatan seharusnya. Di situ yang menjadi berat kartu merah yang diterima oleh Baros, sehingga Persib babak kedua harus bermain dengan 10 pemain. Di babak kedua Persib menurunkan Beckham dan Kurzawa menggantikan Dewangga dan Adam Alis. Ada perubahan sedikit. Persib walaupun bermain 10 pemain tetap tampil Spartan, tidak kenal lelah, tapi ya bermain dengan 10 sangat sulit ya, apalagi sangat menentukan ini. Pada babak kedua Persib melakukan perubahan dengan memasukkan Beckham dan Kurzawa. Pada babak kedua Persib memasukkan Beckham menggantikan Adam Alis dan Kurzawa menggantikan Dewangga. Ada sedikit perubahan, walaupun bermain 10 orang Persib tampil Spartan, tapi apa boleh buat, sangat sulit. Bermain dengan 11 saja sangat sulit, apalagi Persib harus bermain dengan 10. Tapi ini harus kita apresiasi, para pemain telah berjuang keras. Walaupun tidak ada gol, tapi permainan babak kedua Persib tidak kalah dari Ratchaburi. Ratchaburi juga ada banyak peluang juga di babak kedua, tapi bisa digagalkan oleh back dari Persib ya. Babak kedua tidak ada gol.
Tidak ada banyak yang menarik, hanya mungkin sundulan Barba yang menyamping umpan dari corner Tom Haye di menit 50 itu nyaris saja membobol gawang Ratchaburi. Ada juga peluang menit 74, yaitu umpan bola pantul Beckham kepada Kurzawa. Ya, posisi Kurzawa tidak bagus, dia menembak dengan paha atau dengkul. Itu bisa ditepis oleh kiper dari Ratchaburi. Menurut saya kalau posisi Kurzawa bagus dengan kaki yang benar mungkin itu bisa gol, tapi posisi Kurzawa tidak bagus. Dengan hasil ini Persib kalah, tidak ada lagi peluang yang cukup baik. Sangat sulit ya bermain dengan 10 pemain. Bisa mengimbangi saja sudah bagus sebenarnya. Pada akhir pertandingan Bobotoh melakukan hal yang sangat bodoh ya menurut saya sih, dengan turun ke lapangan. Ini hanya oknum-oknum ya, seperti yang dikatakan oleh Bojan Hodak dari 30.000 penonton, ada 100 orang yang merusak 30.000 tersebut karena dengan melakukan pelemparan dan turun ke lapangan dan melempar benda-benda ke lapangan. Itu sangat merugikan. Saya mengerti apa yang dirasakan Bobotoh, kecewa dengan kinerja wasit, tapi dengan melakukan hal itu AFC tidak mau tahu, malah dia senang akan memberikan sanksi kepada Persib Bandung, mungkin sejumlah uang, atau juga di musim depan apabila Persib Bandung ikut kembali di ACL 2 mungkin akan bermain tanpa penonton di kandang. Jadi apa yang dilakukan Bobotoh kemarin atau aksi protes Bobotoh kemarin tidak berpengaruh apa-apa, malah memperburuk Persib. Sudah kalah, didenda uang juga, itu sangat merugikan karena tidak kecil denda dari AFC ini. Apalagi sponsor juga mungkin akan berpikir, karena ini akan memperburuk citra Persib yang sedang membangun image-nya di dunia internasional. Jadi ayolah Bobotoh, hentikan aksi-aksi seperti ini. Turun ke lapangan, lempar-lempar, atau mengejar pemain musuh itu harus di stop. Di sepak bola modern ini harus kita hentikan, karena itu zaman primitif aksi-aksi tersebut. Karena kita tidak mendukung Persib, malah kita merugikan Persib secara image dan keuangan ya. Apa yang dilakukan Bobotoh dan manajemen harus sejalan. Jadi kita harus bangun citra kita di internasional, image kita harus perbaiki. Karena itu salah satu tujuan mendatang Kurzawa juga menaikkan image kita di internasional. Jadi saya harap Bobotoh ke depan agar lebih dewasa dalam mendukung Persib. Masih banyak turnamen yang harus diikuti oleh Persib, yang harus didukung. Salah satunya BRI Super League, kita masih di puncak klasemen. Peluang untuk mencatatkan sejarah dengan juara 3 kali berturut-turut masih terbuka. Sehingga kalau kita juara di musim ini, musim depan kita akan berkiprah lagi di Asia. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran dari Bobotoh. Dan kita juga harus apresiasi kepada kinerja seluruh pemain Persib Bandung yang sudah bekerja keras sampai sejauh ini. Jangan ada penyerangan atau pembulian pada William Barros dan keluarganya karena melakukan hal bodoh di pertandingan kali ini. Jangan, karena kita harus apresiasi juga William Barros sudah banyak bekerja keras untuk Persib. Jadi untuk Bobotoh ya kita harus dewasa. Atur nuhun kepada seluruh pemain Persib Bandung dan manajemen, pelatih sudah berjuang sampai titik ini di ACL 2. Mudah-mudahan di BRI Super League kita bisa lebih baik, Persib Bandung bisa lebih baik, sehingga untuk juara dan mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya juara 3 kali berturut-turut di Liga Indonesia menjadi kenyataan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.